Jadi kedatangan saya ke sini seperti janji kita kemarin, kalau saya mau konsultasi tentang permasalahan yang saya hadapi belakangan ini. Masalah yang dihadapi kiranya coba dijelaskan lebih mendetail. Jadi saya itu mempunyai organisasi berhubungan karena saya yang ambil pimpinan. Itu dalam organisasi itu kadang kayak bimbang aja gitu, kadang tidak konsep, kadang tidak apa tuh, kadang tidak konsisten sama pendapatan sendiri, kadang juga labil selesainya. Jadi saya pengen dapat dari masukan dari Bapak bagaimana caranya menghadapi masalah Terkait dengan organisasi dan konsistensi ya, saya juga adalah seorang yang berkecimpung di dalam dunia organisasi baik selama sekolah maupun selama perkuliahan. Nah, saya akan memberikan kamu masukan sedikit bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik dan terus konsisten. Yang pertama itu yang kamu harus lakukan adalah percaya diri. Jadi karena kamu sekarang sudah menjadi seorang pemimpin ya, dalam tanda kutip ini ketua ya, ketua, maka kamu harus percaya diri dan yakin bahwa kamu yakin kamu bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang telah kamu punya. Tetapi selalu ingat bahwasanya ketua itu tidak bisa bergerak secara sendirian. Kamu punya orang-orang di bawah, kamu punya teman, kamu punya wakil ketua, dan kamu punya semua orang-orang di seluruh organisasi kamu yang dimana mereka bisa memberikan saran dan juga bisa memberikan masukan bagaimana yang terbaik untuk jalannya organisasi kamu. Kalau boleh tahu, organisasi yang kami ikuti itu ada apa saja ya? Kalau disebutnya sih kebanyakan organisasi dari sekolah seperti OSIS, ROHIS, dan lain-lain ekskul gitu. Apakah itu kamu bisa membagi waktu luang atau tidak? Alhamdulillah belakangan ini lumayan ini walaupun kadang berkontrakan. Nah itu dia, kuncinya di situ adalah bertabrakan. Nah, kamu sebagai seorang pemimpin, kamu harus memprioritaskan mana yang lebih kamu cintai. Bukan berarti kita menyuruh meninggalkan dua-duanya, ya. Kita bagaimana mengatur jadwal, mengatur schedule, dan kamu harus bisa meyakinkan kepada teman-temanmu di bawah apa kita harus membuat program kerja yang sistematis dan juga jadwal-jadwal yang sistematis. Karena tak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya satu orang itu bisa merangkap menjadi dua orang di dalam organisasi yang dimilikinya. Misalnya saya ada di UKM dan juga misalnya ada di pergerakan mahasiswa. Nah itu tergantung bagaimana kamu pintar-pintar mengatur jadwal kamu, mana yang perlu diutamakan. Apalagi jikalau kamu di organisasi tersebut sudah menjadi seorang pengurus inti. Nah itu dia. Jadi hidup itu memilih, bukan berarti maksud saya kamu meninggalkan organisasi yang lain, tidak. Tapi bagaimana caranya kamu bisa membagi waktu, dan kamu perlu seorang penanggung jawab di bawah, kamu perlu seorang yang bisa kamu percaya di bawah dan yakinkan dia, entah itu wakil ketua atau ketua 1, ketua 2. Bagaimana jikalau saya misalnya tidak ada, maka kamu harus bisa menggantikan saya. Dan ini saya sudah susun semua program kerja, baik itu per hari, per bulan, dan kemudian per tahun sampai masa bakti saya sudah habis. Jadi begitu ya. Mungkin kamu ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya dalam organisasi itu pengurus intinya aja itu cuek, yang jalan cuma 4 orang. Nah itu ya. Nah itu kita bisa lakukan tindakan, yakni dengan cara mengumpulkan pengurus inti, kemudian kita melakukan, maksudnya adalah kita bertanya dulu, kamu di sini komitmennya kan sudah berupaya untuk ikut setia membaktikan diri dalam organisasi. Jadi kalau memang kamu tidak siap, bermalas-malasan atau tidak ingin bekerja keras bersama dengan saya sebagai pemimpin, maka silakan kami membuka pintu keluar selebar-lebarnya, dan kami hanya ingin mencari orang-orang yang mau ikut ke organisasi kami. Karena ini sudah pengalaman bagi kami juga. Teman-teman saya juga dulu banyak yang mengundurkan diri sebagai seorang PI, dan akhirnya ketua itu mencari lagi orang di bawah. Ya memang istilahnya belum berpengalaman, tetapi karena dia punya kemauan untuk mau mengikuti organisasi ini, membagikan waktunya untuk organisasi ini, maka ketua tersebut, seorang pemimpin tersebut, dia akhirnya menarik orang yang di bawah ini menjadi seorang PI, menjadi seorang pengurus.
Dalam rangka apa? Jikalau pengurus inti tidak aktif dalam sebuah organisasi, maka eksistensi organisasi kalian, kinerja organisasi kalian, masa kerja organisasi kalian nanti akan dipertanyakan, dan akhirnya terjadi sebuah ketidaksinambungan. Ya, mungkin banyak masalah-masalah internal yang kita sering lihat di organisasi-organisasi itu. Kenapa? Karena satu dua oknum, entah itu dari pengurus atau dari anggota, telah membuat beberapa kesalahan yang nantinya tidak diklarifikasi kepada ketua. Akhirnya ketua sendiri yang harus menanggung beban akibat dari kesalahan anggota. Nah itu, jadi perlunya ketegasan. Karena kamu seorang pemimpin, kamu harus berani, kamu harus siap menerima semua konsekuensi, karena semua daya dan upaya organisasi, guru, dan juga teman-teman mempercayakan semuanya ke kamu. Ya, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Kalau misalnya kan, apakah semua anggota berhak menjadi pemimpin? Kalau misalnya ketua itu, misalnya ketuanya itu, kalau dalam organisasi itu, misalnya ketuanya itu ada keperluan, keperluan seperti kerja itu selama 1 tahun sampai masa periodenya habis. Apakah anggota berhak untuk menjadi pemimpin, untuk mengambil kepemimpinan secara langsung? Yang saya tangkap adalah di sini seperti ini. Semua orang bisa menjadi pemimpin, tapi pemimpin yang hebat itu tidak bisa berasal dari sembarang orang. Nah, jadi intinya adalah jikalau memang ketua misal ingin tugas keluar atau mungkin ingin fokus ke ujian atau seperti apa, seperti kami kan ada yang sudah bekerja. Nah itu, kalau memang dirasa hal tersebut mengganggu kinerjanya dia di dalam organisasi, maka alangkah baiknya kita mencari alternatif lain atau mencari ketua baru. Kenapa? Ketua itu harus transparan. Kita tidak bisa mengenal istilah orang yang bekerja di balik layar, tidak bisa di dalam organisasi. Maka dari itu, kalau dirasa kurang berpartisipasi, silahkan mengganti ketuanya. Dan ingat, jikalau mengganti ketua, karena ketua ini pekerjaan yang sangat riskan, yang mencakup semua lini, semua divisi, dan semua struktural organisasi. Jadi kamu harus mencari orang-orang yang memang sepadan, yang memang layak untuk menjadi ketua. Bagaimana cara mencarinya? Kalian gunakan pendekatan, yaitu pengalamannya organisasi. Seberapa aktif dia di rapat, seberapa aktif dia di kegiatan mingguan atau kajian ataupun yang kepanitiaan yang lain. Nah, dari situ kamu bisa ambil dan kemudian kamu bisa meyakinkan dia bahwa saat ini kursi dari ketua telah kosong dan harapannya kamu bisa menjadi seorang ketua. Nah, itu jadi kamu perlu pendekatan persuasif kepada beberapa orang yang kamu anggap sudah lumayan hebat. Nah, itu pun terlepas di situ ada namanya istilahnya steering committee. Jadi orang-orang yang sudah senior ya, itu mereka berperan di situ dan mereka bisa melihat bagaimana sih kinerjanya teman-teman ini melalui apa? Contohnya melalui absen dan melalui keanggotaan dalam kepanitiaan. Ya, itu memang sangat riskan. Jadi kamu harus lebih ekstra bekerja keras agar apa? Agar organisasi kita bisa berjalan terus-menerus dan tidak adanya lagi masalah-masalah yang berarti. Jadi bagaimana? Ya, mungkin cuma itu aja yang kamu tangkap ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, selamat berorganisasi ya. Memang sedikit berat, tapi insya Allah ada hikmahnya semuanya. Karena orang yang berorganisasi itu menjadi orang yang sangat kuat. Dia punya banyak pengalaman dan dia juga punya banyak pengetahuan dan juga punya banyak relasi. Saya yakin kamu bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan jika memang ada permasalahan lain mengenai organisasi atau yang lainnya, bisa ditanyakan